Pada video kali ini, kami akan mempelajari bagaimana profil peserta didik akan mempengaruhi suatu proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Sebagai seorang pendidik di bangsa yang berkebinekaan, etnik dan kultural merupakan hal yang penting untuk dipahami. Peserta didik kita sebagai salah satu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Tidak semua peserta didik mempunyai status sosial yang tinggi. Peserta didik dengan variasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Sedangkan minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Menurut Piaget, tahapan sensomotorik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pre-operasional, tahapan operasional konkret, dan tahapan operasional formal. Selanjutnya, kita akan mengkaji tentang kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal atau entry behavior merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Contohnya, siswa sebelum mempelajari tentang pembagian, maka siswa tersebut harus menguasai terlebih dahulu tentang konsep pengurangan. Selanjutnya adalah gaya belajar dan motivasi. Keduanya saling berkaitan. Jika peserta didik akan melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, motivasi intrinsik tersebut akan timbul dengan sendirinya. Lalu ada perkembangan emosi dan sosial. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran menyenangkan atau bermakna. Atas dasar hal ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang dan gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Untuk itu bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan, belajar melalui permainan dan media sejenisnya. Selanjutnya, perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui dan dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi bagian di lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. Lalu ada perkembangan moral yang sering dikaitkan dengan perkembangan spiritual. Upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap, moral, dan spiritual peserta didik antara lain adalah dengan metode keteladanan. Pendidik memberi contoh langsung dan menjadi percontohan pada peserta didik. Lalu ada metode pembiasaan. Metode ini berarti peserta didik diharapkan melakukan perulangan untuk hal-hal yang sifatnya baik. Lalu ada metode nasihat. Didik diharapkan memberikan nasihat tentang kebenaran kepada peserta didik secara konsisten. Lalu yang terakhir adalah pembinaan akhlak. Pendidik diharapkan selalu dapat membina akhlak atau budi pekerti yang mulia peserta didiknya, seperti sikap rendah hati, hormat pada orang yang lebih tua, dan sabar. Lalu yang terakhir adalah salah satu faktor penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan yang perlu dikenali dan dipahami pendidik adalah faktor perkembangan motorik peserta didiknya. Perkembangan motorik peserta didik dikelompokkan menjadi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh
yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya, perkembangan motorik kasar yaitu pada anak usia 3 tahun gemar melakukan gerakan seperti melompat, berlari ke depan, dan ke belakang. Lalu, untuk motorik halus, gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Kedua jenis keterampilan motorik sebagaimana dijelaskan penting untuk dikenali dan dipahami guru agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil peserta didiknya. Di samping itu, dengan dikenali dan dipahaminya perkembangan motorik anak, pendidik dan sekolah dapat menggunakan strategi pembelajaran, metode yang tepat, dan dapat memanfaatkan alat, media, dan sumber belajar yang memadai. Pada akhirnya, peserta didik dalam suatu kelas atau sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang ada dapat dikelola secara baik. Namun jika perbedaan tersebut tidak dikelola secara baik, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa lagi.